Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kapel, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada dalam minggu yang baru. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat Kapel untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Jemaat Kapel, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau berkata bersama-sama, Bapa, kami datang menyembah Engkau di sini. Di dalam hadirat Tuhan, biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Percaya. Kau usah ku takut.
hari ini, minta kesediaan saudari Femi untuk membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul lagi bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih dari itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada pagi hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Kapel dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Jemaat Kapel yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan, terus menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar Akan Perjanjian Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini menjadi pujian untuk Tuhan dan menjadi kesaksian bahwa kita mau tetap bersandar pada perjanjian Tuhan Yesus. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah kita tetap bersandar pada janji penebus, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Jemaat Kapel yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita akan sama-sama membuka dan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini, minta kesediaan Saudara Wahyu untuk mendoakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini sehingga kami ada pada saat hari ini. Ya Bapa, kami sudah mengantarkan persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati juga yang memberikan maupun yang tidak memberikan pada hari-hari ini. Dan ajarlah kami untuk memberikan dengan sukacita bukan karena keterpaksaan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kapel, pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Ratna Wijaya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang Jemaat Kapel untuk bangkit berdiri dan kita mau sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan jiwaku merindukanmu. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita bahwa jiwa kita merindukan Tuhan. Jiwa kita haus akan firman Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Allah yang hidup, sekali lagi jiwaku merindukanmu. Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari Bapak Ibu, Jemaat Kapel kita angkat pujian ini sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan kembali boleh berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kebenaran firman-Mu boleh kembali menyapa kami. Biarlah setiap kami boleh memiliki tanah hati yang baik, yang terbuka untuk diajar dan ditolong oleh kebenaran-Mu. Sehingga kami terus memiliki kehidupan yang semakin menyerupai Engkau. Yesus Kristus Tuhan, penebus kami yang hidup. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya. Kiranya kita boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan yang terus boleh menyertai kehidupan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah chapel STFT Jafra ya. Sebuah kehormatan bagi saya, saudara yang terkasih, untuk dapat melayani di kampus tercinta ini ya. Tempat di mana saya dibentuk oleh Tuhan dan juga diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Saya alumni dari STFT Jeffrey angkatan 99 ya, seangkatan dengan Bapak Ketua Pendeta Robi. Ya. Kami teman sekelas dan juga kami menyelesaikan pendidikan kami di tempat ini sekitar tahun 2004 ya, 21 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuhan mempercayakan saya untuk mengembalakan jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus, Makassar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Berdasarkan Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 saya akan membacakan bagi setiap saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kondisi zaman di mana kita hidup ini saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman di mana segala bentuk informasi itu sangat mudah untuk kita akses saudara. Informasi apapun itu sangat mudah untuk kita temukan hanya dalam hitungan detik saja. Termasuk ayat-ayat firman Tuhan juga. Betul enggak? Setiap harinya saudara kita mengirimkan atau juga menerima broadcast dari WA yang berisi renungan harian. Dan itu bukan cuma satu broadcast saudara, tetapi lebih. Bahkan di grup WA juga ada renungan saudara. Ada firman Tuhan yang dituliskan atau yang di-share saudara. Belum lagi ayat-ayat firman Tuhan itu yang bertebaran di media sosial ya. Kutipan-kutipan khotbah sangat mudah saudara untuk kita temukan di berbagai platform digital. Dan bagi kita mahasiswa teologi saudara, hamba-hamba Tuhan, setiap harinya kita itu berhadapan dengan firman Tuhan saudara. Kita membaca, kita mempelajari firman Tuhan, bahkan juga mengajarkan firman Tuhan. Betul enggak saudara? Namun pertanyaannya saudara, sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Firman yang setiap harinya kita dengarkan, firman yang setiap harinya kita baca saudara, firman yang setiap harinya kita pelajari, bahkan kita ajarkan, sudahkah kita melakukannya saudara? Saudaraku yang terkasih, suatu waktu ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya saudara. Dia berkata begini, besok pagi nak kamu itu bangun jam 5 subuh ya. Kamu ikut papa pergi jogging, kata sang ayah. Kemudian anak ini saudara dengan sangat antusiasnya dia berkata, siapa? Saya akan bangun pukul 5 subuh. Nah keesokan harinya saudara di pukul 5 subuh itu. Sang ayah pun telah siap di depan pintu rumah mereka dan menunggu sang anak. Tetapi sang anak itu belum kunjung datang saudara. Akhirnya
Sang ayah ini lalu bergegas ke kamar sang anak saudara dan mendapati sang anak ternyata masih tidur saudara. Sang ayah pun kemudian membangunkan anak ini saudara. Kemudian anak ini berkata kepada papanya saudara. Dia katakan, iya pak gitu ya. Terus ditepuk lagi saudara, ayo nak bangun sekarang sudah pukul 5 lebih. Sang anak kemudian berkata, iya pak, aku ingat kok, aku dengar kok apa yang papa katakan kemarin. Kemudian sang ayah ini menjawab saudara, tujuan papa itu nak bukan supaya kamu ingat. Bukan hanya supaya kamu ingat, bukan hanya supaya kamu dengar, tetapi supaya kamu ikut papa pergi jogging. Saudaraku yang terkasih, demikian pun halnya dengan firman Tuhan bagi kita saudara. Tuhan tidak sedang mencari orang yang hanya mengingat firman saudara. Tuhan tidak sedang mencari orang yang cuma tahu firman, dengar firman, bahkan menghafal firman saudara hingga titik komanya. Tetapi ia mencari orang-orang yang mau ikut apa kata firman saudara. Orang-orang yang mau melakukan firman itu. Saudaraku yang terkasih, John Stott mengatakan saudara, tujuan utama dari belajar firman itu adalah ketaatan saudara. Pengetahuan firman tanpa ketaatan hanya menghasilkan kesombongan rohani. Bahkan saudara, sebuah theological seminary pernah mengutip pernyataan yang serupa saudara, bahwa teologi yang tidak diwujudkan dalam tindakan hanyalah ide saudara, bukan iman. Yang artinya cuma tahu aja, cuma hafal saja, itu belum cukup saudara. Bila tidak diterjemahkan menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Awet Toser saudara memperingatkan dan juga menegaskan bahwa kebenaran yang tidak dipraktekkan akhirnya akan memudar dari ingatan. Saudaraku yang terkasih, firman yang hanya tinggal di dalam pikiran saudara itu tidak akan mengubah karakter. Tetapi firman yang dilakukan itu akan mengubah hidup saudara. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menghendaki saudara, kita itu bukan hanya menjadi pendengar firman, bukan hanya penghafal firman, tetapi saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku firman. Nah, bagaimanakah caranya saudara? Bagaimanakah kita dapat sungguh-sungguh menjadi pelaku firman di tengah-tengah tantangan zaman menurut Mazmur 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 saudara. Yang pertama dikatakan menjaga hidup sesuai firman. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat ini saudara, maka kita akan menemukan bahwa pemazmur membuka bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang penting saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pertanyaan ini saudara, bukan hanya untuk kaum muda secara usia, tetapi juga untuk siapapun yang ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pergumulan semua orang percaya saudara. Bagaimana kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kita dapat hidup bersih, hidup kudus ketika dunia menawarkan begitu banyak hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Dan pemazmur saudara, pemazmur pun memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas bagi setiap kita. Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, kata menjaga di sini saudara yang dipakai oleh pemazmur itu bukan sekedar menjaga biasa saudara. Atau menjaga sambil lalu, enggak saudara. Sama seperti tanaman yang kita jaga saudara, kalau sempat dan kalau kita ingat saudara untuk kita siram. Ya kita siram, kalau enggak ya dibiarin aja. Enggak seperti ini saudara. Kata menjaga di sini di dalam terjemahan aslinya itu berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh saudara. Mengawal, melindungi seperti seorang penjaga yang tidak pernah tidur. Itu artinya saudara, pemazmur mengajak setiap kita saudara untuk menjaga hidup kita ini. Dengan penuh keseriusan saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi standar hidup kita itu jelas loh saudara. Standarnya apa? Firman Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, kita dipanggil saudara untuk menaruh hidup kita di bawah pengawasan firman Tuhan secara sadar saudara. Disiplin, konsisten dan juga serius saudara. Firman Tuhan bukan cuma sekedar bacaan saudara. Firman Tuhan adalah standar hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berbicara, berbicaralah sesuai apa dengan kata firman saudara. Berbicaralah sesuai dengan apa kata firman saudara. Saudaraku yang terkasih, apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita saudara. Jangan sampai mulut kita, perkataan kita saudara, itu hanya manis pada saat kita di mimbar, pada saat kita berkhotbah. Namun pahit saudara dan toksik saudara pada saat kita bergaul, bahkan pada saat kita berada di rumah saudara. Saudaraku yang terkasih, menjaga hidup sesuai firman itu berarti mengizinkan firman itu mengontrol perkataan kita saudara. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk membangun saudara. Bukan untuk bergosip, tetapi untuk memberkati saudara. Bukan untuk memaki saudara, tetapi untuk mendoakan. Saudaraku yang terkasih, kita mesti sadar loh. Kita ini saudara. Saudara adalah mahasiswa teologi. Saudara itu bukan mahasiswa biasa loh, tetapi mahasiswa teologi. Kita ini adalah calon-calon hamba Tuhan saudara. Kita ini adalah hamba Tuhan. Banyak telinga saudara yang akan mendengarkan perkataan kita. Dan juga banyak mata yang akan memandang setiap kita. Saudaraku yang terkasih, orang ingin melihat saudara bukan hanya bagaimana kita berkhotbah, tetapi bagaimana kita berbicara dalam keseharian kita saudara. Saudaraku yang terkasih, perkataan kita adalah cerminan dari Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Perkataan kita saudara menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang akan melihat integritas, kasih, kerendahan hati, bahkan penguasaan diri kita. Bukan hanya dari teori saudara yang kita pelajari, tetapi dari apa yang kita ucapkan di dalam keseharian kita. Dengan kata lain saudara, perkataan kita adalah salah satu cara saudara kita menampilkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Namun saudara, menjaga perkataan saja itu tidak cukup saudara. Ada bagian hidup yang sering kali jauh lebih sulit untuk kita jaga. Tetapi sangat menentukan arah hidup kita. Yaitu apa saudara? Pikiran kita saudara. Pergumulan terbesar kita bukan apa yang tampak di luar. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita saudara. Kesombongan akademik, merasa diri lebih pandai dan juga benar dibandingkan orang lain. Pikiran-pikiran negatif, bahkan pencobaan saudara yang tidak terlihat oleh siapapun. Itu ada di dalam pikiran kita saudara. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu saudara, pikiran kita ini pun perlu dijaga sesuai dengan firman. Apakah pikiran kita selama ini memuliakan Tuhan? Atau enggak saudara? Saudaraku yang terkasih, pikiran yang tidak dijaga akan membuat kita jatuh saudara. Tetapi pikiran yang dipenuhi dengan firman akan menjaga langkah kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika perkataan dan pikiran kita telah diarahkan oleh firman, kita pun dipanggil saudara untuk bertindak, berperilaku itu sesuai dengan firman saudara. Sebab apa yang menguasai pikiran kita pada akhirnya akan menentukan bagaimana kita hidup setiap hari saudara. Sebanyak apapun pengetahuan teologi kita, itu tidak akan berarti apa-apa jika itu tidak tercermin dalam tindakan kita saudara. Firman itu tidak berhenti di dalam pikiran kita saja saudara. Firman harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Itu artinya ketika saudara mengerjakan tugas maupun ujian saudara di kampus ini, jujurlah saudara, dari hal-hal yang kecil loh saudara. Ketika kita mengerjakan ujian, ketika kita mengerjakan tugas, jujurlah saudara, jangan nyontek saudara. Pada zaman saya dulu saudara, ada juga yang suka nyontek loh. Mahasiswa teologi nyontek loh saudara. Bahkan pendeta juga nyontek loh saudara.
Berharap mahasiswa sekarang semuanya baik-baik ya. Amin. Luar biasa aminnya. Tapi bukan cuma sekedar amin. Perlu dibuktikan di dalam tindakan nyata loh saudara sebagai seorang pelaku firman. Saudaraku yang terkasih, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang imun terhadap dosa saudara, termasuk hamba Tuhan bahkan pendeta sekalipun. Godaan dosa itu begitu kuat saudara. Untuk itulah kita perlu terus menjaga diri kita, menjaga hidup kita sesuai dengan firman saudara. Dan bukan cuma hari ini saudara, tetapi setiap harinya, setiap detik kehidupan kita. Setiap hari kita perlu menjaga diri kita dengan penuh keseriusan saudara akan firman Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menjadi pelaku firman di tengah-tengah tantangan zaman ini. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau jujur saudara, seringkali kita terjebak dalam rutinitas membaca Alkitab. Baik saudara sebagai seorang mahasiswa dan baik saya pun sebagai seorang pendeta. Seringkali kalau kita jujur saudara, kita itu terjebak dalam rutinitas membaca Alkitab, belajar firman. Hanya karena apa saudara? Hanya karena tugas akademik, hanya karena persiapan kuliah, atau mungkin saudara termasuk hanya karena tanggung jawab pelayanan. Saudara karena harus khotbah, harus pelayanan, haruslah belajar firman. Saudaraku yang terkasih, kita menghafal teks saudara. Kita menganalisis kata, kita menyiapkan khotbah atau renungan tanpa hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tanpa sebuah hati saudara yang duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan ia berbicara. Tuhan mau apa sih? Sama seperti lagu tadi yang menceritakan, yang menggambarkan apa? Jiwaku merindukan engkau. Tidak ada lagi hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Yang ada hanya apa? Kumpulan rutinitas yang ada, saudara, kita terjebak dengan rutinitas yang ada. Pembacaan, pembelajaran Alkitab dan juga persiapan khotbah. Kita mesti berhati-hati saudara dan juga mewaspadai hal ini. Kita lupa saudara bahwa menjadi pelaku firman bukan sekedar mengejar informasi saudara. Tetapi mengejar Tuhan sendiri loh saudara. Saudaraku yang terkasih, kata mencari berasal dari kata Ibrani itu daras saudara, yang mencakup apa? Menyelidiki dengan tekun saudara, bukan asal membaca tetapi dengan hati yang serius saudara. Mengupayakan hubungan pribadi saudara, mencari bukan hanya jawaban tetapi mencari pribadi Tuhan itu sendiri saudara. Dan juga membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan sebuah kesungguhan hati. Sebagai seorang murid Kristus saudara, yang rela meluangkan, mempersiapkan, memberikan waktunya saudara, untuk berada dekat sang guru agung itu. Saudaraku yang terkasih, Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42 menuliskan kepada setiap kita saudara kisah tentang Maria dan juga Marta. Maria dikatakan firman Tuhan duduk dekat kaki Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani saudara. Saudaraku yang terkasih, tentunya kedua hal ini, yaitu relasi dengan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Hal yang baik saudara untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang murid Kristus, bukan? Namun menariknya saudara, Yesus itu mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sedangkan kepada Marta, Yesus sempat menegur Marta saudara dengan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan Marta saudara? Saya rasa kita semua sepakat ya, itu bukanlah hal yang salah loh saudara. Betul enggak? Ia melayani Yesus loh saudara. Satu hal yang baik saudara. Namun Yesus ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hal yang baik dan yang terbaik saudara. Saudaraku yang terkasih, terkadang di dalam hidup dan juga pelayanan kita, kita juga perlu membuat sebuah pilihan saudara. Bukan hanya antara yang benar dan juga yang salah, tetapi antara yang baik dan yang lebih baik saudara.
Nah Maria dikatakan Tuhan Yesus memilih bagian yang terbaik saudara. Yang dalam bahasa Yunaninya berarti bagian yang paling berharga. Yang bernilai saudara, sebuah pilihan yang tepat saudara. Yang artinya Maria memilih hal yang paling bernilai dan berharga. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Mendengarkan dan menikmati firman-Nya saudara. Inilah prioritas tertinggi seorang murid Kristus saudara, berada di hadapan Sang Guru Agung itu. Dan membiarkan dirinya dibentuk dan diarahkan oleh firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau jujur saudara, seringkali kita pun seperti Marta bukan? Khawatir dengan banyak hal saudara. Tugas akademik, prestasi akademik, masa depan pelayanan. Kita begitu sibuk saudara mengerjakan tugas akademik, melayani Tuhan. Sampai kita sendiri itu lupa datang kepada Tuhan saudara. Saudaraku yang terkasih, kadang kita terlalu fokus saudara pada tugas. Dan juga pekerjaan Tuhan saudara. Sampai kita lupa bersekutu dengan Tuhan yang memberikan pekerjaan itu saudara. Saudaraku yang terkasih, kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak sibuk dengan Tuhan saudara. Saudaraku yang terkasih, bukankah kadangkala kita mendapati, kita menemukan saudara, bahwa hidup dan juga pelayanan kita tidak lagi memberikan sukacita. Tetapi membuat kita apa saudara? Membuat kita susah saudara. Membuat kita stres. Membuat kita mengeluh saudara. Bukan lagi bersyukur karena kita bisa kuliah. Bukan lagi bersyukur karena kita bisa melayani Tuhan saudara. Belum lagi kalau kita mulai membandingkan diri dengan apa yang kita lakukan dengan orang lain, dengan teman kita saudara. Kita menganggap kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kita lupa saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersekutu dengan hati yang rindu untuk mencari Dia. Kita lupa saudara untuk duduk diam mendengarkan suara Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena saudaraku yang terkasih, bisa saja fokus hidup kita, fokus pelayanan kita bukan lagi untuk Tuhan. Tetapi untuk diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, tanpa relasi yang dekat dengan Tuhan, semua aktivitas pelayanan kita hanya akan menjadi rutinitas yang melelahkan saudara. Hanya akan menjadi beban dan tidak lagi memberikan sukacita. Namun ketika kita memberikan waktu kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan, mencari Dia dengan kerinduan hati kita, mendengarkan suaranya, memperbaharui hidup kita di dalam hadirat-Nya, maka pelayanan kita saudara, hidup kita akan kembali memiliki arah, kekuatan dan juga kuasa. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar saudara, untuk menyeimbangkan antara hidup untuk menyeimbangkan hidup rohani kita. Pelayanan itu penting saudara, tetapi persekutuan pribadi dengan Tuhan jauh lebih penting. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita berdiri saudara untuk melayani Tuhan, sebelum kita berdiri untuk melayani Tuhan, mari kita terlebih dahulu duduk dekat kaki Tuhan. Saudaraku yang terkasih, biarlah setiap aktivitas kita, baik di kampus saudara, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, lahir saudara dari hati yang telah terlebih dahulu disentuh oleh hadirat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, biarlah setiap aktivitas kita, baik di kampus maupun di dalam keseharian kita, itu lahir dari hati yang telah terlebih dahulu disentuh oleh hadirat Tuhan saudara. Dengan demikian, kita tidak hanya sibuk melayani Tuhan, tetapi sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pendidikan, pembelajaran dan pelayanan kita harus berakar pada relasi pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya mengejar ilmu teologi dan atau aktivitas pelayanan saudara, tetapi kejarlah Kristus itu sendiri. Duduklah di kakinya, biarkan firman-Nya membentuk kita. Biarkan Ia berbicara kepada kita. Biarkan kasih-Nya serta hikmat-Nya saudara menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita boleh bersama-sama mencari Tuhan dengan segenap hati saudara. Agar hidup dan pelayanan kita berkenan kepadanya, menjadi berkat dan juga kesaksian bagi banyak orang.
Yang ketiga saudara, bagaimanakah kita dapat sungguh-sungguh menjadi pelaku firman di tengah-tengah tantangan zaman yang tidak mudah ini saudara. Yang ketiga adalah menyimpan firman dalam hati kita saudara. Di dalam ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku yang terkasih, kata hati dalam konteks Ibrani bukan hanya sekedar perasaan saudara. Tetapi pusat dari hidup, pusat dari pikiran, kehendak saudara dan juga karakter seseorang. Menyimpan firman di dalam hati berarti membiarkan firman itu menjadi dasar dalam setiap keputusan. Cara berpikir kita, cara bertindak kita bukan cuma sekedar informasi yang disimpan di dalam kepala kita saudara. Saudaraku yang terkasih, ada satu kisah tentang sepasang suami istri. Nah di sore hari saudara, sang istri ini pengen banget saudara makan pisang goreng. Karena dia pengen banget makan pisang goreng di sore hari saudara. Ia kemudian membeli pisang goreng di jalan Sungai Cerekang saudara. Dengan secangkir saraba dan membawanya pulang ke rumahnya saudara. Pasangan suami istri ini bukan saya dengan suami saya ya saudara ya. Karena kami juga tinggal dekat Sungai Cerekang. Ya ini pasangan suami istri yang lain gitu ya. Oke ya. Nah pisang goreng dan secangkir saraba itu pun saudara ditaruh di atas meja mereka saudara. Nah sebelum disantap saudara, seperti kebiasaan setiap kita ketika ada makanan di atas meja, apa yang kita lakukan saudara? Kita memotretnya saudara dan mempostingnya, ya kan? Mempostingnya di media sosial, ya. Jadi suami istri ini nggak ketinggalan zaman juga saudara. Ada pisang goreng, ada saraba saudara. Ya, sang istri ini saudara kemudian memfotonya dan mempostingnya di Instagram dan juga Facebook saudara. Nah saking pengennya makan pisang goreng saudara, sang istri ini kemudian menyantap pisang goreng itu dengan sangat lahapnya saudara. Ketika ia menyantap pisang goreng ini dengan sangat lahapnya saudara, enggak terasa sang suami itu pulang dari kantornya saudara. Nah ketika melihat sang istri yang sedang menikmati pisang goreng saudara dan secangkir saraba, sang suami pun kepengen juga saudara. Tapi yang menjadi masalahnya pisang gorengnya itu tinggal satu saudara. Maka berkatalah sang suami ini kepada istrinya saudara. Istriku, ya, bolehkah saya minta pisang gorengnya? Dia katakan demikian saudara, sebab ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sang istri pun menjawab saudara, Pak, goreng sendirilah, itu ada kok di dalam, tapi belum digoreng, goreng sendirilah. Kata sang istri saudara, sebab ada tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya. Sang suami pun kemudian nyeletuk saudara. Bener ma, bener. Tetapi mama tahu gak, ada juga loh tertulis. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Sang istri segera berespon saudara dan tidak mau kalah saudara. Dia pun berkata, tetapi ada tertulis saudara bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Sang suami mulai kesel nih saudara. Ma, firman Tuhan juga berkata loh, mintalah maka kamu akan mendapat diberikan. Maka dengan kesal saudara, ya, ketika sang suami berkata begitu, ma, firman juga tertulis loh, mintalah maka kamu akan mendapat, kamu akan menerima, kamu akan diberikan. Maka dengan kesal saudara sang istri ini pun berkata, dengan mengambil satu pisang goreng itu yang tersisa saudara. Dia berkata kepada suaminya saudara, ya sudah ini buat papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih, kadang saudara seseorang bisa tampak rohani di luar loh saudara. Tahu banyak firman Tuhan. Tetapi saudara hatinya belum benar-benar ditransformasi oleh Injil saudara. Saudaraku yang terkasih, kita bisa hafal banyak ayat Alkitab loh saudara. Bahkan tidak jarang kita memakainya untuk membela diri bukan?
Namun sungguhkah saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu benar-benar mengubah hati kita yang adalah pusat daripada kehidupan kita. Sungguhkah firman Tuhan itu benar-benar membentuk hati kita seturut dengan firman-Nya, saudara. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, saudara. Tetapi pelaku firman yang setia. Amin. Firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk diingat saja, saudara. Tetapi untuk dihidupi, saudara. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk menjaga hidup kita sesuai dengan firman. Mencari Tuhan, saudara, dengan segenap hati dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan juga kesaksian yang hidup dimanapun Tuhan menempatkan saya maupun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik saja. Tetapi kami boleh sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya menjadi sekumpulan informasi yang memenuhi kepala kami, tetapi sungguh-sungguh mentransformasi hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar ketika kami belajar, ketika kami menyelidiki firman-Mu dan ketika kami melayani-Mu, kami boleh mengerjakannya dengan sebuah sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau, Sang Firman yang hidup itu. Bukan sekedar hanya untuk mendapatkan nilai, tugas atau prestasi kami. Melainkan kiranya setiap studi teologi kami dan setiap pelayanan kami itu lahir dari hati kami yang telah disentuh oleh hadirat Tuhan. Yang telah dilawat oleh Tuhan sendiri. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Agar ilmu yang kami pelajari tidak hanya menjadi pengetahuan. Tetapi iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata kami. Dan membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami. Tolonglah setiap kami di dalam kami menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kapel yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema kita pada semester ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri dan
Mari kita mau menyanyikan bersama lagu tema kita pada pagi hari ini. Sekali lagi pujiannya. Firman Tuhan adalah pelita, penerang dalam setiap langkah hidup. Kebenarannya menuntun yang setia, dan yang mau taat menjadi pelaku firman yang hidup. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta sekali lagi Ibu Pendeta Ratna Wijaya untuk menutup dengan doa ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan telah diberitakan di tengah-tengah kita. Kembalilah setiap saudara dan jadilah pelaku firman Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan, kekuatan serta hikmat dari Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerjakan hidup saudara menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun saudara berada, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kapal dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Baik, saat teduh selesai. Tentu kami terima kasih walaupun sudah disampaikan majelis kapel tadi, tapi atas nama pimpinan kami sampaikan terima kasih buat saudari saya Pendeta Ratna sudah hadir, boleh memberkati kita semua dalam ibadah kapel ini. Tadi sudah disampaikan kami dari kelas yang sama dan boleh menyelesaikan pendidikan di tempat ini, dibentuk bersama, kelompok belajar bersama, dan senang sekali masih ada di pelayanan dengan setia. Dan sekarang beliau menggembalakan gereja Kalam Kudus Makassar, dan kita bersyukur, berterima kasih, mohon sampaikan salam buat keluarga, suami dan anak-anak, juga majelis dan semua jemaat. Sekaligus terima kasih karena kerjasama yang selama ini terjalin di antara kita, kampus dan Kalam Kudus. Kalam Kudus merupakan salah satu gereja di bawah PGTI, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia. Dan untuk Makassar salah satu gereja yang puluhan tahun ini selalu hadir mendampingi kita, mensupport kita, baik finansial maupun juga kerjasama dalam bentuk penerimaan tenaga alumni seperti Bu Pendeta boleh diterima di situ, yang di Kalam Kudus Bone juga itu alumni, teman angkatan kami juga melayani di sana. Ada Kalam Kudus Makassar juga, sekarang hampir semua alumni kita juga di sana yang melayani. Di Palopo, selain itu mereka punya sekolah juga, dan banyak alumni kita yang melayani, termasuk sampai ke Merauke, di Papua, di Jayapura, di Kalam Kudus juga alumni-alumni kita melayani. Sehingga tentu kita menyampaikan terima kasih karena kerjasama ini, dan berharap bahwa ke depan ini akan terus terjalin. Bukan cuma alumni tetapi mahasiswa-mahasiswi baik yang praktek maupun yang weekend juga ya Pak Aldo ya. Weekend juga boleh diterima, melayani di situ, dibina di situ. Sehingga kita bersyukur, kita berterima kasih untuk ini. Selamat melayani Ibu Pendeta bersama keluarga dan rekan-rekan majelis yang ada di Kalam Kudus Makassar. Untuk semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.